Selanjutnya di pembahasan tentang tauhid, kita harus mengenal sistematis yang dibuat oleh para ulama tentang menjelaskan tentang keahadan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita mungkin sering dengar, bahkan ayat yang sering kita baca dalam sholat karena saking pendeknya itu adalah kalimat tauhid. Kalau di Al-Quran sebutnya surat Al-Ikhlas, Allah mengatakan kul, katakanlah, huwa, dialah Allah, kul huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Ahad itu satu, ahad itu esa. Keesaan Allah bukan satu dari dua dikurangi satu atau satu kali satu, tapi keahadan Allah, ketunggalan Allah tak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau kita menyatakan bahwa Allah yang esa, Allah yang ahad, maka kita sudah menyingkirkan sifat atau karakter kemusyrikan kita. Musyrik itu diambil dari kata syaraka yang artinya mencampur atau menduakan, atau bahasa kerennya anak muda adalah selingkuh. Berarti orang yang hanya mentauhidkan Allah, mereka lah yang fokus kepada satu titik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas itu Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah lah yang ahad. Allahus samad, dia satu-satunya zat tempat bergantung. Lam yalid, dia itu bukan dilahirkan, adanya tidak berawal dan tidak akhirnya, tidak berujung. Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, tetapi tidak didahului dengan siapa pendahulunya. Artinya pertamanya Allah, dia ada tanpa diawali dengan kata permulaan. Tidak seperti kita ada karena ada orang tua kita. Jadi keberadaan kita bersandar kepada sesuatu yang ada sebelumnya, tetapi Allah adanya tidak diawali dengan tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, dia adanya tidak dilahirkan, tidak seperti kita sebagai manusia yang ada karena dilahirkan. Walam yulad, juga tidak melahirkan. Allah itu tidak melahirkan siapapun, tidak dilahirkan oleh siapapun. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran di ayat lain, Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsus tsalatsah wa ma min ilahin illallah. Allah mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Ada Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, atau Tuhan Anak. Ingat, Allah itu ahad, tidak pernah melahirkan, juga tidak pernah dilahirkan. Keesaan Allah itu tunggal, tak ada yang mampu menandingi ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke surat Al-Ikhlas tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun atau makhluk apapun atau bentuk apapun yang semisal dengan dirinya, baik itu penglihatannya, pendengarannya, kuasanya, kemampuannya, itu tidak akan ada yang menandingi. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaannya, bahwa kita diciptakan oleh zat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemampuan kita. Nah, kemampuan Allah itu tidak mungkin sebanding dengan kemampuan yang Dia ciptakan. Makanya Allah ahad dalam segala sesuatu, ahad fi dzat, ahad fi sifat, ahad fil asma, ahad fil af'al. Ahad dalam sifatnya, ahad dalam af'alnya, pekerjaannya, ataupun ahad dalam sifat-sifatnya. Itulah Allah, itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama membagi pembagian tauhid itu kepada dua. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ini mengesahkan dalam zat Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya zat yang berhak mencipta. Tak ada apapun yang ada di muka bumi ini, bahkan tak akan ada sanggup manusia manapun, makhluk manapun yang mampu menciptakan sesuatu yang sama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan tantangan, kalau benar-benar engkau mampu menciptakan sesuatu, maka Allah katakan ciptakanlah seekor lalat saja yang mirip dengan ciptaan. Itu tidak akan mampu. Terus tadi yang pertama, Allah sebagai Rabb, Allah pencipta, pemberi rezeki. Terus Allah juga yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, selanjutnya Allah sebagai Rabb itu dia yang mengatur manusia. Bukti Allah sebagai rububiyah, Allah sebagai zat yang mengatur manusia. Allah turunkan Al-Quran agar manusia sesuai dengan kehendak Allah.
Kalau Allah sebagai pengatur alam semesta, maka dia tugaskan malaikat. Ada yang memindahkan matahari, bulan, siang, pergantian siang dan malam, turunnya hujan, adanya gelap, adanya kegelapan, itu adalah bukti bahwa Allah lah yang mengatur itu semua. Setelah tauhid rububiyah, kita meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, memperbaiki dan mengatur alam semesta dan mengatur kita, maka kita harus meyakini bahwa zat Allah adalah al-ilah atau tauhid uluhiyah. Apa artinya tauhid uluhiyah? Setelah kita sadar bahwa satu-satunya zat yang mencipta, memberi rezeki, mengatur kita adalah Allah, maka kewajiban kita adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.